Berjumpa lagi dengan saya Yusuf. Kali ini saya akan ngorek apa yang diperbuat oleh teman saya ini. Wow. Namanya Rahmat Hidayat. Ya. Nah, yang belum tahu siapa sosok teman saya ini. Dia itu adalah seorang fotografer yang sudah bergerak ke dalam menseriusi dunia fotografi ini sejak 2008 ya. 2009 tepatnya. 2009 Yes. tepatnya. Nah, yang unik dari teman saya ini, ada satu konsentrasi tentang konten yang diambil menjadi objek fotografinya. Betul. Terutama di daerah Tengger, Semeru, Bromo. Ya, kawasan Taman Nasional. Kawasan Taman Nasional. Nah, tolong diceritakan ngapain ke sana itu. Oh gitu. Ya. Oke, teman-teman, saya emang lebih suka untuk exploring suatu kawasan. Karena terbilang dekat nih, paling dekat nih dari rumah, ya kan? Iya, dari rumah betul. paling dekat, kurang lebih jaraknya kurang lebih dua setengah jam, ya. 2,5 jam ya. 2,5 jam dengan naik motor butut, ya kan? Naik ke sana pelan-pelan sambil lalu nikmati suasana alamnya di sana. Terus kenapa saya pribadi mempunyai ketertarikan untuk mengexploring dan mengekspos, memblow up suatu wilayah yang notabene ini masih erat kaitannya dengan cerita-cerita kuno, ya, cerita rakyat juga yang ada di kawasan Bromo, Tengger, Semeru. Jadi saya pribadi nih, Mas Yusuf, saya itu nggak tahu ya apa ada keterikatan batin atau ada ikatan emosional dengan masyarakat suku Tengger sendiri. Saya itu merasa bahwasanya saya menjadi bagian kecil dari mereka, ya, menjadi bagian kecil dari masyarakat suku Tengger yang mana wilayah ini dipecah atau dibagi di 4 wilayah, yaitu kawasan Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. 4 wilayah. 4 wilayah ini wilayah berada di dalam satu kawasan. Satu kawasan ya kan. Ikonnya Bromo, Tengger, Semeru ini ya. Ikonnya Bromo, Tengger, Semeru, unik banget, unik iya. banget. Jadi sehingga 4 wilayah ini berkepentingan untuk mendapatkan sesuatu paling tidak dari situ ya. Ya, sangat-sangat berkepentingan. Yang mana masyarakat suku Tengger yang ada di 4 wilayah tersebut itu sebagai desa penyangga. Ya, desa penyangga untuk kawasan Bromo, Tengger, Semeru. Ya. Selain itu, masyarakat suku Tengger dengan kearifan lokalnya yang benar-benar masih kuat dan kental sampai sekarang, itu mempunyai daya tarik nih. Daya tarik. Buat siapa? Buat teman-teman yang mau datang ke sana atau orang di luar wilayah suku Tengger yang pengen tahu ke sana, jadi punya daya tarik ya. Di antaranya mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya nih. Ya, budaya dipadupadankan dengan adat dan lain-lain. Orang banyak mengenal suku Tengger itu dengan kasada. Ya, Kasada yang tiap tahun itu ya. Ya, kasada itu kan setiap tahun, satu tahun sekali. Padahal di Tengger sendiri itu mempunyai beberapa kegiatan adat dan budaya yang biasanya diselenggarakan setiap tahun. Di antaranya ya yang saya sebutin barusan ya, kasada, ada unan-unan, ada karo, terus ada petean, ada tugel kuncung, ada tugel gombak, ada nyadran dan lain masih banyak. Jadi banyak banget ya. Banyak banget. Mereka mengemas ini emang benar-benar sangat-sangat terbungkus rapi. Terbungkus rapi. Kenapa saya bilang terbungkus rapi? Karena kegiatan-kegiatan ini bisa menghadirkan halayak ramai untuk datang ke sana untuk mengetahui apa sih kan akhirnya begitu. Sehingga antara alam bercampur dengan adat istiadat dan budayanya ini menjadi daya tarik utama ya. Betul sekali. Bahkan para fotografer pun berburu di situ. Wah, pastilah itu pasti ya. Jadi para fotografer dari manapun ya, karena benar-benar unik ya, Bromo gunung berapi yang bisa dijangkau dengan bisa jalan kaki, naik kuda ataupun naik jeep,
ataupun naik motor sangat-sangat bisa dijangkau. Oke. Ya. Beda dengan gunung-gunung berapi yang lain yang ada di dunia, ya kan? Jadi apalagi secara nature gitu ya, menjadi sangat menarik nih, menjadi objek fotografi menjadi sangat menarik. Sangat menarik, Oke. menarik. Melalui sahabat Lensa. lensa. Ya. Apa aja kegiatan yang sampai lakukan? Oke. Di situ? Sahabat lensa selama ini mulai 2009 ya, mulai 2009 dan kami intens dan konsisten mulai 2011 tepatnya sampai sekarang sampai detik ini kami exploring kawasan Tengger, kawasan Bromo, kawasan Semeru dengan sahabat lensa, yaitu mengusung nilai-nilai budaya, kearifan lokal, terus mengusung juga tentang alamnya, ya. Tapi kalau untuk masalah endemik dan lain-lain itu next time, ya next time, karena kita Jadi butuh waktu. fokusnya di alam dan budaya ini ya. Fokusnya itu adalah di culture, nature, people. Oke. 3 item ini aja dulu. Oke. Jadi sahabat lensa benar-benar mengabadikan secara visual lewat foto utamanya. Jadi kami mengabadikan nih, baik itu yang secara konstan ataupun secara konseptual. Oke. Itu untuk masyarakatnya, untuk kehidupan mereka. Jadi kita meng-create ulang bahwasannya ini nih yang pernah ada di mana, di kawasan Tengger. Kita coba meng-create ulang dengan catatan kita tidak mengada-ngada. Kita harus punya yang namanya narasumber di sana. Oke. Begitu, Oke. Yusuf. Oke. Melalui sahabat lensa, Ya, foto sampai terpublish. yes, betul. Foto sampai terpublish sehingga banyak para peminat fotografi akhirnya Betul. tertarik melalui Betul. itu. Betul. Aku dengar-dengar jadi sampingan bisnis nih. Guidance fotografi wisata. Nah, ini ya, dia. bagi teman-teman fotografer baik nasional maupun internasional. Nah, ini cerita unik ini. Coba Oke, disampaikannya oke. seperti apa ini? Emang gayung bersambut lah ya. Gayung bersambut. Ah. Jadi sahabat lensa yang notabene awalnya hanya seperti itu, jadi kita melirik nih. Oh, ternyata di Bromo atau di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru nih banyak orang-orang yang datang hanya foto dan tempatnya itu aja. Oh, gitu Ya kan? Notabene mereka, wow, ini peluang nih, ya, peluang. Karena kami dengan sahabat lensa ya sudah cukup kurang lebih 75% lah ya. Untuk wilayah Bromo kita menguasai spot ya. Kalau teman-teman sekarang bilangnya apa? Maklar spot ya. Nah, maklar spot. Jadi saya mewadahi, saya melengkapi apa kebutuhan mereka. Termasuk mereka ingin membidik landscape dari sisi yang beda, landscape Bromonya seperti apa nih? Sisi yang beda. Oke, ayo. Mau yang mana? Kita tunjukkanlah hasil-hasil foto kita. Kita sharingkan dulu mau yang mana. Ya. Selebihnya mereka mau shoot, mau taking untuk masyarakatnya. Ya, human interestnya seperti apa? Oke. Ya kan? Terus mau portrait manusianya, people-nya seperti apa? Oke, lanjut. Kita sudah menyiapkan sampai kuda-kudanya nih ya. Enggak, kuda aja ya kan. Kuda ya kan. Dari kuda, dari pedagang asongan, dari pelaku driver jeep ya kan. Terus dari teman-teman guide lokal di sana. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami merangkul semua. Oke. Nah, ini yang tidak banyak dilirik gitu. Ya. Kalau dunia pariwisata paling tidak kan harus lebih expand ya. Betul. Apalagi situasi seperti sekarang Betul, Covid gini kan. betul. Kalau hanya mengandalkan yang namanya destinasi saja, terus orang berkunjung hanya menikmati alamnya saja. Betul. Begitu kena Covid ini bisa berhenti. Bisa berhenti. Tapi kalau dengan ini kan satu terobosan yang menarik ini. Sangat. Bagaimana sebuah wisata objeknya justru adalah spot fotografi. Nah, ya kan. Nah, ini yang bisa menarik, mungkin menjadi inspiring bagi teman-teman di kota lain gitu ya. Oke. Bagaimana Mas Rahmat ini berinovasi ya, saya bilang berinovasi. ya.
melalui spot fotografi akhirnya bisa mempromosikan juga promo dan macam-macam. Nah, Betul. pengalaman-pengalaman dalam menggait Mhm. teman-teman fotografer baik nasional maupun internasional, apa yang menarik di situ? Ya, untuk menggait mereka nih, untuk mendatangkan mereka. Jadi istilahnya kalau di wisata tuh inbound, ya mendatangkan mereka ke suatu wilayah. Jadi saya berpedoman bukan hanya di itinerary, bukan hanya di program perjalanan. Karena kita bergeraknya di visual foto, ya, dan visual bergerak lewat video dan lain-lain. Kita itu yang kita sodorkan untuk menarik minat khusus ini. Ini nih saya punya contoh foto, contoh video di kawasan itu. Jadi seperti itu yang saya lakukan selama ini. Dan saya juga bekerja sama dengan beberapa ambasador foto, mentor fotografer, baik itu yang kelasnya nasional ataupun internasional. Begitu, Mas Yusuf. Pengalaman berinteraksi dengan mereka apa yang menarik? Yang bisa diceritakan? Banyak tokoh nih yang datang juga gara-gara sampean nih. Ini nih ya, jadi awal saya cerita dari awal ya. Awal dengan datangnya tokoh-tokoh atau panutan fotografer ya dan lain-lain. Saya itu awal dulu 2009 sebelum intent untuk melakukan terobosan-terobosan trip fotografi ya. 2009 itu saya sudah datang. Padahal itu sebelum intent nih. Padahal cuma masih bermodalkan dengan foto ala kadar. Bermodalkan program atau itinerary perjalanan. Saya dapat. Beliau telepon. Saya tanggapi, saya tanya beliau siapa, dia dijawab Rarindra Prakarsa waktu itu. Saya, wow, ini siapa nih? Akhirnya saya browsing. Browsing, mencari tahu nih siapa nih. Kok tertarik ya kan dengan program yang saya ini. Saya browsing, wow, ini bukan orang main-main nih. Akhirnya karena saya yang bikin program, saya yang bikin untuk arrange tripnya beliau ya kan. Akhirnya beliau tanya, itu Mas Rahmat yang bikin? Iya. Ya kan? Iya, saya bilang iya. Kalau begitu Mas Rahmat turun ke lapangan. Akhirnya tepok jidat beneran tuh. Kenapa sih harus saya? Padahal guide saya sudah ada gitu ya. Saya sampai tanya begitu. Kenapa harus saya? Ya karena Mas Rahmat yang bikin program. Berarti Mas Rahmat udah paham bener dengan situasi dan kondisi di lapangan. Oke, saya turun. Sesampainya di lapangan, penjemputan dari bandara, bla 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 bla, sampai ke Bromo, kita diskusi. Sempat kelagepan juga sih. Karena yang saya hadapi dicecer banget. Jadi benar-benar beliau itu kalau saya melihat dari mata kepala saya sendiri, beliau itu sangat low profile sebenarnya. Cuman awal gitu saya bilang, Pak, lama-kelamaan saya bilang, gimana Kang? Ya jadi udah kayak sahabat, kayak teman sendiri ya kan, kayak keluarga. Terus waktu awal-awal saya turun, maklum ya kan, saya kan cuma awalnya motret untuk dokumentasi ya kan. Setelah dihadapkan dengan benar-benar kegiatan murni di kegiatan fotografi yang notabene harus melengkapi ada reflektor lah, ada lighting lah dan lain-lain sampai setup kegiatan. Jadi yang tadi saya bilang jadi konseptual, mereka ulang kegiatan atau kejadian yang sudah ada itu kan direka ulang. Jadi lebih ke art fotografi akhirnya masuknya kan. Art fotografi. Jadi maksudnya di ranah itu. Selang berjalan waktu 2009 dapat dalam 1 tahun cuma dapat 1 kali, gila nggak? 1 tahun. 1 tahun 1 kali. 1 kali. Tapi bisa hidup untuk 1 tahun nggak ini? Kalau berbicara masalah bicara income ya. Jadi kalau dibilang bisa nggak sih menghidupi 1 tahun? No. Ya. Karena kebutuhan manusia, kebutuhan kita itu masing-masing bervariasi. Ya, nggak bisa kita bilang kita dapat sekian untuk 1 tahun. No. Nggak bisa. Yang bisa memanage itu kita sendiri. Mau dipakai sehari ya habis, ya kan? Mau dipakai 1 bulan, setahun, oke, silakan. Ya. Intinya cukup untuk kebutuhan rumah tangga, gitu aja. Artinya ini yang akhirnya menggerakkan sampai jadi
apa ya istilahnya bergerak ya menjadi sebuah profesi juga. Betul, akhirnya garden spot fotografi betul. ini ya. Akhirnya saya tuh konsisten. Akhirnya saya intens di ranah itu bahwasanya ini peluang, gitu kan, ini peluang. Nah, pada akhirnya 2011 saya memutuskan untuk banting setir. Dari awalnya itu hanya semua program saya ambil. Saya konsisten dimulai di 2011 dengan bendera Sahabat Lensa, konsisten untuk membidik segmen khusus. Ya, khususnya untuk teman-teman fotografer yang mau datang ke wilayah Bromo, Tengger, Semeru. Jadi selain itu saya juga melirik apa sih kebutuhan mereka. Daripada mereka boyongan kayak orang pindahan nih dari Jakarta atau dari mana ya kan, bawa lampu, bawa reflektor, bawa inilah itulah, bawa properti ya kan. Kasihan jauh-jauh ya kan. Akhirnya kosnya high nih. Ya. Dari itu saya mulai nih menyicil satu persatu saya beli. Belanja gear nih ceritanya. Bukan gear lagi. Bukan gear lagi ya. Properti. Oh, sampai properti juga. Sampai properti. Jadi saya beli. One stop shopping ya. Jadi apa sih kebutuhan mereka ya kan? Apa sih kebutuhan mereka? Kebutuhan mereka adalah mereka datang ke lokasi butuhkan lampu ya kan? Butuhkan reflektor, butuhkan properti tambahan yang lain, ya kan? Mungkin entah itu fogging, entah itu butuh properti mungkin kayak capping, terus butuh apalah. Jadi yang menyesuaikan dengan objek fotografi itu betul. akhirnya bisa di-provide juga ya. Betul. Jadi setelah komplit semua, tapi sampai sekarang belum komplit sih. Iya. Belum. Nggak akan komplit kayaknya. belum. Jadi gini, kalau bicara komplit karena kebutuhan kan bertambah terus ya, bertambah. Jadi inovasi konseptual, oh saya butuh ini, oh nggak ada saya beli, ya kan? Nah kayak baru-baru ini nih, pas COVID, dilalah, ya, lah kok kebetulan, dia masuk nih, baru Agustus kemarin, ya kan? Ceritanya seru banget Agustus kemarin. Beliau datang berdua nih, suami istri, ya kan? Dari mana ini? Dari asalnya Bandung, cuma udah stay di Bali. Namanya Mas Sandi Wijaya, salah satu ambasadornya Sony Indonesia, dengan kekasihnya yaitu Mbak Meta. Beliau udah stay di Bali. Nyampe lokasi, kita nggak berbicara itinerary sudah. Kita tidak berbicara kosnya sekian, sudah tidak. Jadi kita yang bicarakan nyampe lokasi, nyampe di hotel, Mas, besok kita mau motret apa? Kebetulan kita sudah di luar kepala nih, seperti itu. Saya menyodorkan nih konsep seperti ini nih. Besok, oh gitu. Ini saya juga punya konsep. Akhirnya terbuka kan, berbicara bla bla bla, disatukanlah satu konsep. Oke, jadi deal. Berangkatlah besok kita ke lokasi karena udah stay di hotel di Lava View waktu itu. Ya kemarin. Setelah kita bikin konsep yang dia inginkan dan saya untuk melengkapi, ada yang kurang nih. Apa yang kurang? Saya mau yang begini, nuansanya begini. Kok nggak bilang dari kemarin, ya kan? Kan kita mendadak, Mas. Oh ya udah paham. Kalau mau seperti itu, alatnya ada nih di Malang. Di mana? Di rumah? Saya bilang gitu. Ya udah, lu balik ke Malang katanya. Lu balik ke Malang ambil tuh alat. Saya baliklah ke Malang, Mas Yusuf. Balik ke Malang, balik lagi ke Bromo. Gila nggak? Saya sampai gini. Aduh, istirahat saya kurang nih kan. Akhirnya. Tapi tuntutan profesi mau nggak mau harus profesional dong. Harus profesional. Jadi saya tanya, lu hari ini ada program apa yang lu inginkan? Gak ada, saya free, ya kan? Dia bilang free. Karena emang waktunya untuk istirahat. Saya balik Malang ambil alat. Besok paginya nih dihajar udah dia yang dia inginkan. Bener-bener wow, ya kan? Bener-bener ini konsep sebenarnya sudah banyak yang bikin, ya kan? Tapi konsep ini atas pemikirannya beliau si Mas Sandi untuk mengusung lagi dengan nuansa yang baru, ya kan? Kalau berbicara konsep, semua ide pasti orang-orang udah punya. Cuman bagaimana kita meng-create suatu konsep itu eksekusinya ini ya. Betul.
Oke. Eksekusinya bener-bener nih, ini sesuai atau enggak, ya kan? Sesuai alur atau enggak. Kalau emang udah sesuai alur, ya oke lah, ya kan. Tapi sebelum Mas Sandi itu banyak banget cerita Mas Yusuf. Banyak banget cerita-cerita yang sampai. Kalau dari teman-teman yang dari luar, Wow. kalau dari negara lain gimana pengalamannya? Ada perbedaan nggak gitu? Anunya. Sangat beda. Sangat beda. Sangat beda. Jadi begini. Kalau tamu dari luar nih, teman-teman fotografer dari luar, mereka mengacu sama program yang saya bikin. Oke. Ya. Tapi kalau teman-teman dari dalam nih, dari dalam negeri ya, dari domestik, sudah diberikan program A gitu kan. Usul nih, Mas Rahmat, kita ada konsep begini. Oke, jalan. Karena kita sifatnya program Service itu. ya. Yang pertama servis, karena program itu sifatnya tentatif. Oke. Ya. Cuman kalau sama orang luar negeri, pertama program oke, harus ready nih gitu. Dan yang paling saya suka dengan orang luar adalah masalah waktu. Oke. Waktu Ya, benar-benar disiplin. diperhatikan. Ya, disiplin waktu. Oke. Motret juga tergantung waktu ya. Matahari geser dikit Bagus, aja udah sedikit. berubah. Sangat begitu. Anunya gitu. Jadi saya tuh harus benar-benar memposisikan saya harus menjadi seorang tamu dulu kalau untuk bikin seperti itu, ya kan. Dan kalau sama orang luar kita nggak boleh bertele-tele. Iya, enggak. Ya, oke. Itu sama orang luar. Tapi kalau sama Jadi nggak sempet ngopi-ngopi dulu, Nggak sadaran dulu gitu. Oh, sulit. Sulit. Terkecuali kalau sudah motret malam nih, khususnya di galaksi ya, di Bima Sakti, Milky Way atau kita main apalah ya, main motret malam, baru kita bisa santai. Oke. Nah, cuman di lokasi kita siapkan, karena pasti di lokasi nggak ada yang orang jualan dong, ya kan? Saya tuh menyiapkan di lokasi ada kentang rebus, ada telur rebus, kita siapkan roti, keju dan lain-lain untuk menservis mereka. Jadi logistik juga disiapin ya. Harus dong. Soalnya kalau nggak ada logistik kan logika nggak jalan. Nah, otak nggak jalan nih, ya kan? Jadi bisa hang gitu. Bisa hang. Oke, sisi lain sekarang saya amatin juga nih, Siap. sahabat lensa ini. Ini ternyata diem-diem juga buat karya. Wow. Ya kan? Nah, bahkan kalau saya bilang, weh ini, aku sempat bilang ini tadi waktu ketemu, wah, artinya sampai ini halus loh, jelas kok foto. Ya kan gitu. Romantik. Karya-karya sampean romantik. Nah, apa yang mendasari sudut pandang seperti itu? Oke. Mas Yusuf menilai saya ini dari karya romantik ya. Ya, gitu. Kan oleh kan? Oleh. Jadi penilaian seseorang itu masing-masing ya. Ya, oke. Menurut penilaian orang masing-masing. Banyak yang bilang ke saya, Mas Rahman ini idealis. Oh gitu ya. Ya, Oke. idealis. Tapi idealis di sebuah karya. Ya. Bukan idealis untuk halayak umum, ya kan? Betul. Karena kenapa Mas Yusuf bilang romantik? Ya gimana nih? Saya motret itu dengan jiwa, Oke. dengan hati. Oke. Ya, saya sampai pernah bikin tuh tahun berapa ya? 2014 apa 17 ya? Saya sempat pernah nulis itu istilahnya sambung rasa. Nah, istilahnya sambung rasa. Jadi kalau saya mau datang ke satu wilayah, kemana bukan hanya di Bromo, tempat lain, yang notabene ini wilayah ini asik gitu kan, dan pernah saya datang saya kangen. Ini sambung rasa saya ke sana. Jadi pendekatan saya dengan alam, pendekatan saya dengan manusia di sana atau masyarakat di sana dan lain-lain ya. Jadi itu saya benar-benar ada rasa nih yang klik sama mereka. Jadi itu dulu yang diolah ya? Itu dulu yang saya olah. Jadi bukan hanya sekedar motret, bukan hanya sekedar shoot, tapi bagaimana saya harus mencintai, saya harus suka dulu sama lokasi. Kalau bilang suka sama orang mah susah ya. Nah, jadi bagaimana orang itu interest ke saya dan sebaliknya. Oke. Jadi apa hubungannya lebih dibangun personal sebenarnya. Betul, hubungan emosional tepatnya. juga. Jadi emosionalnya biar klik itu terutama untuk motret orang nih. Harus klik duluan. Kalau nggak klik, bye. Ya. Karena pernah saya kejadian Mas Yusuf, cerita lagi nih. Jadi pernah motret, bukan di Bromo ya. Saya waktu itu ke Selorjo kalau nggak salah. Saya motret orang jaring jala. Sempat ditanya,
Mas, lapo motret-motret wartawan tak sampean. Jadi kalau itu kata bahasa Jawanya mereka. Kalau secara bahasa Indonesia begini, Mas, ngapain motret-motret di sini? Kamu wartawan tak? Ya. Saya bilang, saya bukan wartawan. Saya belajar motret. Oke. Ya. Masnya dari mana? Akhirnya sampai mengulah detail. Saya dari Malang Pak, sama aja. Saya lokal sini kok, bukan orang jauh. Oh ya udah Mas, kalau mau motret silakan motret. Tapi ini ya hati-hati di sini. Jadi sampai dia bilang tuh hati-hati Mas di sini, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Ternyata ada beberapa yang harus jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan seperti itu. Alasan mereka logika, karena apa? Wilayah yang saya tempatin waktu itu datarannya itu lentur banget tanahnya. Jadi kalau saya nyampe maju dikit gitu bisa nyemplung. Kalau langsung ambles. Iya, jadi lokasinya seperti itu. Banyak sih kejadian-kejadian yang aneh-aneh juga. Justru pentingnya komunikasi dengan betul orang lokal atau bahkan itu objek foto sendiri betul. Ya, malah bermanfaat ya. Sangat itu. bermanfaat. Oke. Tapi komunikasi itu bukan hanya sama inilah, mungkin sama teman-teman tanda kutip ya. Ya. Saya sendiri motret beberapa kali mengalami hal-hal yang faktor X nih. Di Bromo saya paling sering mendapatkan seperti itu. Didatengin suara lah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada yang jatuh dan ini dan itu, dia banyak banget. Cuma karena saya sendiri sudah dari awal ini saya sambung rosok nih sama wilayah ini. Jadi saya tuh merasa itu tadi dari awal saya bilang saya bagian kecil dari mereka. Jadi bagaimana saya memupuk hubungan dengan masyarakat, dengan alamnya ya seperti itu. Ini sisi lain bahwa ini adalah penghormatan kita juga ya terhadap situasi apa yang betul. kita mau tuju gitu. Betul. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu nih, pengen tahu karya-karya siapa ya? Wah, ini alamatnya di mana ini? Bisa di browsing di mana gitu? Karya Mas Rahmat bisa gitu. Itu bisa disampaikan ke teman-teman ya. Teman-teman. Kalau melihat karya saya nih, ya mohon maaf follower saya tidak banyak, jadi masih 3.000 sekian ya. Karena saya bukan orang terkenal ya kan. Saya cuman arranger trip yang suka keluyuran ya kan, dan mengabadikan suatu momen karena momen itu indah banget buat saya dan tidak bisa diulang. Ya. Jadi kalau melihat karya saya nih, bisa di Instagram saya, bisa di Facebook saya. Instagram saya alamatnya Rahmat SWI ya. RAHMAD SWI. Ya. Itu Instagram saya tuh. Kalau di Sahabat Lensa ini masih saya masih bangun untuk Instagramnya. Karena lagi bangun baru biar cepat selesai, karena banyak konten-konten yang beda dari karya sendiri saya. Karena konten yang di Sahabat Lensa nanti ke konten komersil. Jadi untuk kebutuhan komersil. Kebutuhan itu. Ya. Kalau di Facebook nih, ya Facebook mungkin saya tidak terlalu share banyak untuk karya foto, adalah sebagian. Tapi kalau mau tahu teman-teman boleh di Facebook saya Rahmat Hidayat. Rahmat jangan lupa pakai D, ya kan? Jangan pakai T. Bukan T ya? Bukan T. Ya, Rahmat Hidayat lah. Hidayatnya pakai T, ya kan? Rahmat Hidayat. Nah, di situ. Jadi itu yang saya punya ya. Jadi di-share di sana ya. Di-share di sana. Kebutuhan sosmed ya, gitu. Ya, untuk kebutuhan sosmed. Untuk website ini saya juga lagi masih bangun ya, mumpung lagi nuansa pandemi ini ya sekalian banyak PR, bikin artikel dan lain-lain. Ini masih bikin ya kan, bikin artikelnya dulu. Nanti semoga tahun depan launching nih untuk Sahabat Lensa ya kan. Dan jangan lupa teman-teman, tunggu nih event-event kami Sahabat Lensa di Kota Malang ataupun kota-kota lain di Indonesia. Gitu ya. Gitu. Karena tahun ini seharusnya saya berangkat ke Samarinda. Gitu ya. Trip di sana juga. Exploring Dayak. Mas Rahmat ini punya kemampuan membuka ruang dan membuka peluang gitu kan. Bahwa ngomong dunia wisata bukan hanya ngomong soal destinasi atau soal rekreasinya saja. Tapi foto spot juga bisa menjadi destinasi baru sebenarnya.
Bukan destinasi, Apa? tapi tambahan untuk teman-teman bisa melirik bisnis ini. Oke. Iya. Gitu ya. Ya, kalau bicara destinasi malah ini malah arahnya kemana nih, ya kan? Oke. Kenapa saya bilang destinasi? Nah. Karena nggak usah kemana-mana, cukup lihat di sosmed aja. Oh gitu ya. Virtual dong ya kan? Destinasi virtual. Destinasi virtual. Oke, cakep. Oke, demikian kali ini Ngorek bersama Rahmat Hidayat. Ikuti terus Ngorek selanjutnya.